Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ja'alna min ummati khairil anam Sayyidina Muhammad alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wat-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak akan pernah kita merasakan keberkahan di dalam kehidupan tanpa ada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita hanya menganggap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu hanyalah sedikit, bukan berarti dengan begitu itu dapat menjadikan alasan bahwa kita bisa tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu amatlah sangat banyak. Akan tetapi salahnya di mana? Salahnya terdapat pada hati yang tidak ingin mensyukuri. Di samping rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang tak kalah penting pula ialah salatan wa salaman ala Rasulillah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat atas kekasihnya, kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menjadikan majelis ini majelis yang selalu mendapat berkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama sekali, terima kasih saya kepada jajaran panitia yang mana telah meluangkan waktunya dan meluangkan tenaganya untuk dapat mengadakan acara seminar online ini, yang mana seminar online ini saya lebih menyukainya dibanding seminar yang secara langsung. Kenapa demikian? Karena saya berpikir bahwa seminar secara langsung itu tentu saja dapat menghadirkan yang namanya pertemuan. Dan setiap yang namanya pertemuan sudah pasti akan menghadirkan yang namanya perpisahan. Dan setiap yang menghadirkan perpisahan sudah pasti juga akan menghadirkan yang namanya kerinduan. Nah, kerinduan itu adalah sebuah siksaan. Dan yang kedua, terima kasih saya juga kepada moderator yang mana telah memandu acara seminar online kita pada kali ini, yang mana nantinya insya Allah akan menjadi acara atau majelis yang sukses nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang tak kalah penting pula, terima kasih saya sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua yang ikut antusias untuk bergabung ke dalam majelis seminar online ini, yang semoga nantinya dapat menjadikan apa yang kita dapatkan pada hari ini menjadi bermanfaat bagi kita semua nantinya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini yang mana majelis seminar online kita pada kali ini itu bertemakan, yaitu menciptakan generasi milenial yang islami dan berdedikasi tinggi di era rebahan. Mengenai tema ini, saya ingin membahas suatu permasalahan yang mana permasalahan ini sangat penting bagi kita, ya, apatah lagi kita pemuda-pemudi untuk memperhatikannya. Apatah lagi kita sekarang berada di zaman yang mana hampir seluruh manusia disibukkan akan perihal duniawi, ya.
Yaitu permasalahan yang akan saya angkat pada pertemuan kali ini, yaitu pentingnya menghargai waktu. Pentingnya menghargai waktu. Kenapa saya pada saat kali ini, pada pertemuan kali ini ingin mengangkat permasalahan seperti ini? Karena saya menganggap bahwasannya waktu ini memiliki peran yang sangat penting bagi kita. Untuk apa? Untuk mengejar yang namanya kesuksesan, untuk mengejar yang namanya keberhasilan. Bahkan bukan hanya keberhasilan kita di dunia, akan tetapi juga keberhasilan kita nanti di akhirat kelak. Mengenai pentingnya waktu, kita pasti sering mendengar sebuah perkataan yang tentunya tidak asing lagi di telinga kita, yaitu time is money. Waktu itu adalah uang. Mereka yang mengatakan ini menganggap waktu itu seperti uang, yang mana waktu ini sama berharganya seperti benda yang bernama uang ini. Seberapa besarnya, seberapa kuatnya perhatian mereka terhadap benda yang bernama uang ini, sebegitu besar pula lah perhatian mereka terhadap yang namanya waktu. Yang jelas, di saat mereka menganggap waktu itu bagaikan uang, otomatis mereka tidak akan ingin kehilangan uang tersebut. Begitu pula dengan waktu. Seberapa pentingnya waktu itu bagi mereka, maka mereka tidak ingin kehilangan dengan yang namanya waktu tadi. Di samping perkataan ini, ada perkataan yang terkenal juga di kalangan orang Arab, yaitu al-waktu kasayf. Waktu itu bagaikan pedang. Maka jika kita tidak bisa memanfaatkan waktu, dengan sebaik-baiknya, maka waktu inilah yang akan menghanyutkan kita dalam kelalaian. Begitu pula dengan pedang tadi. Jika kita tidak bisa memanfaatkan pedang tadi dengan sebaik mungkin, maka pedang inilah yang akan memotong-motong kita. Maka nanti kita akan menjadi manusia yang merugi. Begitulah pentingnya waktu bagi mereka. Berbicara mengenai pentingnya waktu, bahkan Al-Quranul Karim juga memiliki perhatian kepada yang namanya waktu ini. Seperti termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Wal 'asr. Al-asr di sini itu bukan hanya bermakna waktu asar ataupun bukan hanya bermakna waktu sore. Akan tetapi makna al-asr di sini itu ialah masa yang kita lalui. Masa yang kita lalui. Adapun yang dimaksud dengan masa yang kita lalui ini itu ialah dari awal ditiupkannya roh ke dalam diri kita sampai nanti kita bertemu ajal kita. Nah, masa yang kita lalui inilah yang disebut dengan al-asr. Yang mana di saat kita nanti bertemu ajal kita, maka semua apa yang kita lakukan di dunia ini akan terputus. Baik itu amal soleh kita, baik itu amal buruk kita, semuanya akan terputus di saat kita bertemu yang namanya ajal. Dan adapun ajal ini, itu bersifat pasti. Ajal ini bersifat pasti. Walikulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Setiap umat itu memiliki ajalnya masing-masing. Maka apabila telah datang ajalnya kepada mereka, maka mereka tidak dapat mengakhirkannya sedetik pun atau memajukannya sedetik pun. Akan tetapi, ajal ini memiliki sifat yang pasti. Pasti datangnya.
kita semua, kita manusia akan menerima, akan bertemu yang namanya ajal kita. Ya. Dan juga ajal ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat rahasia. Ya. Kenapa Allah menciptakan ajal ini bersifat rahasia? Ya. Karena Allah ingin hambanya melakukan atau menjalankan kehidupannya di dunia dengan tenang, tanpa terngiang-ngiang hatinya karena mengingat waktu kematian. Jadi dengan begitu hambanya dapat menjalankan kehidupan di dunia ini dengan tenang, dapat beramal dengan tenang, berbuat baik dengan tenang di dunia tanpa mengingat waktu-waktu kematiannya. Akan tetapi kegelisahan hati akan waktu kematian ini, ya, itu berbeda dengan ketakutan hati akan menghadapi yang namanya kematian. Kenapa demikian? Ya. Karena kegelisahan hati akan waktu kematian itu hanya membuat hati ini gelisah akan waktu kematiannya. Berbeda dengan ketakutan akan menghadapi waktu kematian tadi, yang mana seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik peringatan itu ialah kematian. Jadi, misalkan kita di saat menginginkan untuk melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi sebelum kita melakukan perbuatan tersebut, tiba-tiba kita terfikir, bagaimana seandainya di saat saya sepulang saya dari melakukan perbuatan tercela tersebut, saya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dikebayangkan? Ya, pastinya kita tidak akan merasakan yang namanya husnul khotimah. Yang mana husnul khotimah ini yang tentu saja kita dambakan kematian ini. Nah, jadi dengan mengingat kematian ini dapat mencegah kita dari perbuatan tercela, dapat mencegah kita dari perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah baginda Rasulullah SAW tadi mengatakan bahwasannya kematian itu ialah sebaik-baik peringatan. Nah, sekarang kita kembali kepada makna al-asr tadi. Adapun di dalam masa kehidupan kita itu, tentu saja kita memiliki cara untuk melaksanakan kehidupan tadi. Adapun cara kita untuk melakukan kehidupan kita di masa di antara ditiupkannya roh tadi sampai kita menemui ajal kita tadi, dari ditiupkannya roh di dalam diri kita sampai kita menemui ajal kita tadi, tentu di antara itu ada masa. Maka cara kita untuk mengisi masa kehidupan kita itu disebut dengan umur. Itu disebut dengan umur. Dan umur di sini itu bukan hanya bermakna usia, bukan hanya bermakna usia seperti yang kita ketahui selama ini. Akan tetapi umur di sini itu memiliki makna yang lebih dalam lagi daripada makna usia tadi. Salah satu maknanya di dalam bahasa Arab, al-umur itu ialah sesuatu yang menghadirkan manfaat. Sesuatu yang menghadirkan manfaat. Dan pertanyaannya, kenapa cara kita untuk mengisi kehidupan kita itu dari awal ditiupkannya roh di dalam diri kita sampai kita menemui ajal kita tadi disebut dengan umur? Kenapa? Agar kita sadar bahwa kita hidup di dunia mesti senantiasa melaksanakan hal yang menghadirkan manfaat. Adapun jika di saat orang bertanya kepada kita, berapa umur kamu? Maka jika dikembalikan ke makna asalnya, ke makna awalnya, itu bukan hanya semata-mata pertanyaan akan berapa usia kamu,
akan tetapi memiliki makna yang lebih dalam lagi, yakni sudah berapa banyak manfaat yang telah kamu lakukan selama kamu hidup di dunia ini. Begitu dalamnya makna umur tadi. Begitulah penjelasan mengenai makna dari al-asr, ya. Yang mana bukan hanya sekedar bermakna waktu asar atau waktu sore, akan tetapi bermakna masa yang kita lalui. Sekarang kita kembali kepada surat al-asr tadi. Wal asr, demi masa yang kita lalui, innal insana lafi khusr, sesungguhnya setiap manusia itu berada dalam kerugian, ya. Jadi setiap manusia memiliki peluang atau memiliki potensi rugi, ya. Setiap kita ini memiliki potensi rugi. Akan tetapi tidak berhenti di situ saja, ya. Al-Quran mengecualikan, ya, orang-orang yang memiliki potensi rugi tadi, ya. Jadi Al-Quran juga mengecualikan orang-orang yang tidak terjerumus atau orang-orang yang tidak tergolong ke dalam orang-orang yang merugi. Nah, siapakah orang-orang yang dikecualikan oleh Al-Quran itu, yang mana tidak akan tergolong ke dalam orang-orang yang merugi tadi? Dialah illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah pasti akan tergolong ke dalam orang yang merugi tadi. Karena apa? Karena yang dilihat itu ialah hukum akhirat. Karena yang dilihat itu ialah hukum akhirat. Yang mana akan terpenuhi hukum akhirat itu hanya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilihat itu bukan hukum dunia. Yang mana hukum dunia itu hanya diukur dengan yang namanya materi, ya. Seperti halnya mobil mewah, rumah yang bertingkat, harta yang banyak, itu semua hanya materi. Yang mana orang yang memiliki mobil mewah ini, memiliki rumah yang bertingkat ini, memiliki harta yang sangat banyak ini, jika dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap tergolong ke dalam orang yang merugi tadi. Begitulah pentingnya iman di dalam kehidupan kita ini, ya. Maka kita sebagai umat Islam, ya, hendaknya kita janganlah hanya memperhatikan duniawi saja, akan tetapi yang utama yang kita perhatikan ialah akhirat, ya. Kita mesti mempersiapkan bekal kita di akhirat kelak, yaitu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak hanya berhenti di situ saja. Orang yang hanya beriman, ya, belum tentu dia terlepas dari golongan orang-orang yang merugi. Jadi gimana? Jadi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, ya. Wa 'amilus shalihat. Waw di sini itu ialah waw ma'iyah, ya, yang mana menggandengkan erat antara alladzina amanu dan 'amilus shalihat, yaitu menggandengkan antara orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Jadi beriman saja belum tentu dapat melepaskan kita dari golongan orang-orang yang merugi tadi. Mesti kita kaitkan dengan beramal soleh, ya, seperti halnya bersedekah, membantu sesama, ya. Bahkan ya, hal yang kita anggap biasa itu bisa kita jadikan sebuah amalan soleh jika kita mengkaitkan amalan itu dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita minum, sebelum minum membaca basmalah, sebelum makan kita membaca basmalah. Itu dapat menjadikan amalan itu menjadi amal soleh.
Dan juga illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi orang-orang yang dikecualikan oleh Al-Quran itu ialah orang-orang yang beriman, ya, dan juga beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, itulah orang-orang yang telah dikecualikan oleh Al-Quran, yang mana tidak akan tergolong ke dalam orang-orang yang merugi tadi. Begitulah perhatian Al-Quran terhadap yang namanya waktu. Dan adapun di samping perhatiannya Al-Quran terhadap yang namanya waktu, hadis juga sangat memperhatikan kali terhadap waktu ini. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabaha wa idza asbahta fala tantazir al-masa'a wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memegang pundakku. Faqala, lalu ia berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti seseorang yang asing atau seseorang pengembara. Kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita hidup di dunia ini seperti halnya seseorang yang asing atau seorang pengembara? Karena seseorang yang asing, seorang pengembara, apabila dia telah memasuki suatu negeri, maka dia tidak ingin menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang terdapat di negeri tersebut. Akan tetapi dia lebih memilih untuk menyibukkan dirinya, untuk mempersiapkan bekal baginya, untuk menghadapi perjalanannya hingga menuju tujuan akhirnya. Dan begitu pula lah keadaan orang yang beriman, yang mana pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkannya di dunia ini, ya, maka dia tidak ingin menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bersifat duniawi, karena dia sadar itu semua hanyalah bersifat sementara. Akan tetapi dia lebih memilih untuk menyibukkan dirinya, untuk mempersiapkan bekal baginya untuk menuju tujuan akhirnya kelak. Yaitu apa tujuan akhirnya? Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, idza amsayta fala tantazir as-sabaha wa idza asbahta fala tantazir al-masa'a. Apabila kamu berada di waktu sore, maka janganlah kamu menunggu waktu pagi. Dan apabila kamu berada di waktu pagi hari, maka janganlah kamu menunggu hingga waktu sore datang. Dan adapun maksud dari perkataan ini ialah bahwasannya kita janganlah menunda-nunda waktu untuk melakukan perbuatan yang baik, untuk melakukan amal yang baik, ya? Yang mana jika kita ingin melakukan suatu amalan yang baik, amalan yang soleh, maka lakukanlah, karena kita tidak akan pernah tahu, ya, yang mana waktu yang kita anggap lapang, yang kita anggap sesuai bagi kita untuk melakukan amalan soleh tersebut, apakah kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada saat itu, atau malah Allah akan mematikan kita sebelum kita sampai pada waktu tersebut. Dan juga wa khudh min sihhatika limaradika, dan pergunakanlah waktu sehatmu untuk menghadapi sakitmu, yang mana di saat kita merasakan sakit, maka kita akan lemah, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Wa khudh min hayatika limautika, dan juga pergunakanlah waktu
hidupmu untuk menghadapi waktu kematianmu. Ya. Yang mana di saat kematian itu telah datang kepada kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingin lakukan, apa yang kita usahakan, baik itu amal baik, baik itu amal buruk, maka semuanya akan terputus di saat kita telah menemui yang namanya kematian. Dan juga di hadis lain, ya, Rasulullah SAW juga berpesan kepada kita agar kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk melakukan amalan-amalan yang baik, untuk melakukan amalan yang soleh. Ya. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laili al-muslim." Ya. Badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kamu dalam beramal, ya, sebelum datangnya fitnah. Yang mana di saat datangnya fitnah itu kaqita'il laili al-muslim, seperti lipatan malam yang gelap gulita. Badiru bil a'mali fitanan, ya. Bersegeralah dalam melakukan amalan soleh sebelum datangnya fitnah, sebelum datangnya ujian, sebelum datangnya godaan, sebelum datangnya keadaan di mana keadaan itu sangat sulit bagi kita untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan juga apabila fitnah itu telah datang kepada kita, maka keadaan pada saat itu seperti kaqita'il laili al-muslim, seperti halnya lipatan malam yang gelap gulita. Nah, kita tentunya pasti bisa membayangkan bagaimana seandainya kita hidup pada keadaan yang malam yang gelap gulita. Kita tentunya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ada pun, ya, mengenai pemanfaatan waktu, ya, untuk melakukan amalan yang baik. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan di dalam kitabnya Al-Hikam, bahwasanya penundaan dalam beramal itu ialah suatu simbol kebodohan dari seseorang. Ya. Kenapa demikian? Karena, ya, yang awalnya seseorang itu bisa mendapatkan manfaat, bisa mendapatkan pahala dari amalan yang seharusnya ia lakukan, akan tetapi dia menunda amalan tersebut, hanya bisa menjadikan dia seseorang yang hanya membuang-buang kesempatan. Yang mana kesempatan itu kita tidak akan pernah tahu apakah dia akan datang lagi kepada kita untuk kedua kalinya, atau malah saat itulah kesempatan terakhir kali baginya untuk melakukan amalan baik tersebut. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang hanya menunda-nunda waktu untuk melakukan amalan kebaikan, menunda-nunda waktu untuk melakukan amalan soleh, ya. Sehingga jika kita menunda-nunda waktu untuk melakukan amalan soleh, dapat menjadikan kita terjerumus ke dalam orang-orang yang merugi, dapat menjadikan kita terjerumus ke dalam golongan orang-orang yang menyesal nantinya. Sebagaimana yang telah Allah ingatkan di dalam firman-Nya, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan pada hari itu diperlihatkanlah neraka Jahannam itu. Yawma idzi yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra, dan pada hari itu ingatlah manusia. Manusia mengingat kembali. Akan tetapi apa yang mereka ingat, apa yang manusia ingat itu tidaklah berguna lagi baginya, tidaklah berguna lagi baginya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dan dia dan manusia itu akan mengatakan, apa yang mereka katakan? Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu melakukan amal-amalan soleh untuk hidupku ini. Nah, begitulah gambaran orang-orang manusia yang nantinya menyesal karena telah menunda-nunda waktu
untuk melakukan kebaikan. Mereka hanya bisa menyesali keadaan, akan tetapi tidak akan bisa mengambil tindakan. Dan adapun kelalaian dan melakukan kemaksiatan, kita tidak bisa mengatakan bahwasannya itu semua terjadi karena kita hanyalah seorang manusia, yang mana manusia ini memiliki sifat lupa. Akan tetapi pada hakikatnya kelalaian dan segala kemaksiatan itu datangnya dari manusia itu sendiri, yang mana senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Sebagaimana Ibnu Athaillah mengatakan, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan di dalam kitab Al-Hikam, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi. Sumber dari segala kemaksiatan, dari segala kelalaian, dari segala syahwat ialah ridha terhadap hawa nafsu. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa 'afatin adamur ridha minka anha. Dan adapun sumber dari segala ketaatan ialah pengendalian diri akan hawa nafsu tersebut. Nah, begitulah perhatiannya Islam terhadap waktu ini, yang mana Islam memiliki perhatian yang sangat-sangat kepada yang namanya waktu. Juga Allah juga sangat memperhatikan sekali. Allah juga memperhatikan sekali hambanya, yang mana dia telah mengingatkan di dalam firman-Nya agar hambanya tidak terjerumus ke dalam golongan orang-orang yang merugi, golongan orang-orang yang nantinya menyesal. Itulah salah satu bentuk sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Nah, sekarang kita sebagai seorang muslim, maka hendaklah kita mulailah memperhatikan waktu, mulailah untuk menghargai waktu, mulailah memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk melakukan amalan-amalan baik, untuk melakukan amalan-amalan soleh. Apatah lagi kita sekarang berada di dalam bulan suci Ramadan, bulan di mana penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti bisa memanfaatkan momen-momen bulan Ramadan ini untuk berburu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berburu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan pernah tahu apakah kita bisa mencicipi, bisa memasuki bulan Ramadan yang akan datang, atau malah bulan Ramadan inilah yang menjadi terakhir kalinya bagi kita. Mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan dapat menjadi peringatan, dapat menjadi pelajaran, dapat menjadi manfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi teman-teman sekalian. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan adapun kesalahan tentunya sudah pasti datangnya dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.